Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, para pemirsa di mana saja berada, alhamdulillah malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa mengamalkan segala macam yang diperintahkan oleh Allah pada bulan suci Ramadan. Terutama kita dari siang dapat berpuasa wajib, melaksanakan kewajiban pada bulan suci Ramadan, dilanjut dengan ibadah-ibadah lainnya, yaitu termasuk sholat tarawih yang kita laksanakan di tempat yang sangat mulia ini, di tempat kita masing-masing. Dan malam hari ini kita akan melanjutkan majelis taklim kita untuk babnya terkait dengan sholat, karena memang di bulan suci Ramadan itu perlu sekali kita memperbanyak sholat, terutama sholat malam, sholat tarawih, dan tentunya juga sholat-sholat yang lainnya, apalagi kalau itu sholat wajib. Orang yang mau berpuasa tapi tidak mau sholat, ini puasanya tidak akan mendapatkan pahala, tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus. Puasanya sah tapi tidak mendapatkan pahala karena dia tidak mau menjalankan kewajiban sholat. Maka yang akan sempurna puasa itu bila mana orang yang melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan juga tentunya melaksanakan kewajiban sholat fardu 5 waktu, agar puasanya mendapatkan keberkahan yang sangat luar biasa, pahalanya berlipat ganda, juga adalah melaksanakan sholat sunnah. Untuk itu mari kita malam hari ini berbicara sedikit tentang sholat. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat dan rahasianya. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan sholat, maka ia telah menjaga agamanya. Dan barang siapa meninggalkan sholat, sungguh ia telah menghancurkan agamanya. Sholat itu adalah kebutuhan primer bagi umat Islam yang imannya kuat. Ya, sholat dikatakan tiang agama. Orang yang melaksanakan sholat rutin, kontinu, istiqomah 5 waktu tanpa pernah meninggalkannya, bahkan tatkala dia sakit yang parah, kemudian dia tidak bisa berbuat apa-apa secara jismiyah, hanya akalnya saja masih bermain, masih bisa berpikir, maka dia wajib melaksanakan sholat. Bila mana dia ini sholat, termasuk sholatnya itu hormat waktu saja, karena memang tidak bisa bergerak, seperti orang lumpuh atau orang yang memang sakit rentai, tapi dia akalnya masih berjalan, maka dia berkewajiban sholat. Orang yang sholat semacam demikian sampai dalam kondisi darurat, maka keimanannya adalah keimanan yang sempurna. Berbeda dengan orang yang meringankan masalah sholat. Jangankan sakit, hari-hari biasa merasa capek saja tidak sholat, naudzubillah min dzalik. Ini termasuk orang yang sesungguhnya telah menghancurkan keyakinan agamanya. Jadi sholat itu pertanda sebagai pembatas ya antara seseorang yang beriman sempurna dengan orang yang tidak punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Maksudnya, jika orang yang imannya kuat itu menemukan suatu kondisi yang menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan sholat dengan sempurna, maka batinnya merasa tersiksa, seakan-akan ada kebutuhan primer bagi kondisi tubuhnya yang belum terpenuhi. Sholat ini kalau bagi orang beriman ya, artinya imannya kuat maksudnya, maka dia ini akan memerlukan sholat itu. Bila mana dia tidak sholat, akan ada sesuatu yang hilang pada dirinya, yang tidak nyaman. Mungkin barangkali dalam kehidupan kesehariannya,
walaupun tidak saya samakan, tapi mengibaratkan sholat itu ibarat makan. Kalau kita terbiasa makan 3 hari dalam sehari ya, atau 3 kali dalam sehari ya, kita makannya sarapan itu pagi, sebut saja lah pagi jam 7 misalnya, kemudian siang sebut saja jam 12, kemudian malam sebut saja jam 7 misalnya, jam 7, jam 12, jam 7 lagi. Tiap hari rutin seperti itu. Nah suatu saat kita ini tidak makan, entah itu paginya, entah itu siangnya, entah itu malam, atau 3 kali dalam sehari tidak makan. Pasti apa yang terjadi? Ada rasa yang menyebabkan kita ini butuh kepada makanan tersebut. Begitu ya. Ini namanya kebutuhan yang primer, makan di dalam kehidupan manusia. Nah, di dalam kehidupan jiwa seseorang muslim yang benar, maka sholat pun akan seperti itu. Orang yang benar-benar beriman akan mewajibkan dirinya untuk melaksanakan sholat subuh tepat pada waktunya, zuhur juga tepat pada waktunya, asar tepat pada waktunya, maghrib demikian juga, dan isya 5 kali dalam sehari. Orang yang benar-benar hatinya ini terpaut atau terpatri pada kehidupan akhirat, maka tatkala dia meninggalkan salah satu waktu saja dalam sholat itu, entah subuhnya telat misalnya, atau bahkan tidak sholat, atau subuhnya sholat tapi zuhurnya lepas, mungkin karena dia bekerja, demikian juga asar, atau maghrib, demikian isya juga. Pokoknya ada salah satu waktu dia tidak sholat, maka ada satu hal yang merasa hilang pada dirinya. Kenapa? Dianggap sholat itu adalah kebutuhan primer bagi setiap orang yang jiwanya beriman dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu banyak sekali rahasia yang tersembunyi di balik pelaksanaan sholat yang istiqomah. Di antaranya adalah mendapatkan ketenangan dan ketentraman hati bagi pelakunya. Jika suatu saat ia tidak mampu melaksanakan sholat karena suatu hal, maka hatinya akan menjadi risau dan dirinya akan merasa galau. Ya, itu rahasia bagi orang istiqomah ya. Bagaimana juga saya terangkan tadi, orang yang kebetulan dalam kesehariannya itu tiba-tiba yang semula istiqomah, tiba-tiba tidak mampu melaksanakan sholat karena suatu sebab. Apa yang akan dirasakan? Risau, galau, merasa ada sesuatu yang hilang pada dirinya. Itu pasti. Tapi orang yang sekedar saja mengatakan atau meletakkan sholat itu tidak penting, maka jangankan sekali, mungkin seumur hidup dia tidak sholat pun tidak akan merasa apa-apa, karena tidak ada tersentuh dalam hatinya untuk beribadah kepada Allah SWT. Tapi ingat, kelak di akhirat orang yang tidak sholat, apalagi tidak pernah dia ini mengindahkan waktu sholat, atau sholat itu diabaikan atau dianggap sesuatu yang ringan, besok di akhirat berat siksaannya. Tapi orang yang cinta kepada sholat dan menjadikan sholat sebagai obat dawa dalam kehidupannya, tidak mungkin orang ini merasa tidak sholat sama sekali, pasti akan sakit kalau tidak sholat. Ini termasuk orang yang sangat luar biasa, dan kelak di akhirat akan mendapatkan keberkahan, kehidupan yang tentram, nyaman, damai, terutama tatkala menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba berdiri dalam sholatnya, maka ditaburkan di atas kepalanya kebajikan hingga ia ruku. Apabila ia ruku, maka ia diselimuti oleh rahmat Allah hingga sujud. Orang yang bersujud dalam sholatnya berarti ia sedang sujud di hadapan Allah Ta'ala. Karena itu hendaknya ia meminta dan mendekatkan diri kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyiduna Abu Sa'id bin Mansur melalui Sayyiduna Abu Ammar secara mursal, namun tetap dapat dipergunakan sebagai dalil untuk urusan fadhailul a'mal atau keutamaan amal baik. Ya, jadi yang dikatakan kebutuhan primer dalam sholat itu adalah karena orang yang sholat itu membutuhkan dirinya berhubungan dengan Allah SWT sebagai Al-Khaliq atau penciptanya. Dia merasa rindu pada penciptanya.
Perlu diketahui bahwa orang yang merasa rindu pada penciptanya, ini berarti dia rindu untuk hidup pulang kampung ke surga, di mana Nabi Adam alaihissalam sebagai Abul Bashar, ayahnya segala manusia itu dulu diciptakan di surga. Dan saat Nabi Adam alaihissalam berada di surga, di awal pertama kali diciptakan, maka tentu Nabi Adam sangat dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalau orang beriman menjadikan sholat sebagai hal yang sangat dibutuhkan, berarti dia ini rindu untuk pulang kampung, maksudnya adalah pulang ke surga. Nabi Muhammad SAW kalau diperintahkan untuk sholat itu bukan sembarangan ya, tapi Nabi Muhammad perlu dipanggil dalam peristiwa Isra dan Mi'raj hanya untuk apa? Mendapatkan perintah sholat. Kalau Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj itu mendapatkan perintah sholat, bagaimana dengan kita? Maka dikatakan oleh para ulama bahwasanya as-sholatu mi'rajul mu'min. Orang yang sholat itu, atau sholat itu sendiri termasuk dari mi'rajnya setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan sholat sebagai mi'raj kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis lain disebutkan bahwa sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Karena itu, bila mana seorang hamba melakukan sholatnya, maka rahmat dan kebajikan dari Allah diturunkan kepadanya dan meliputi seluruh tubuhnya. Ini yang tadi saya katakan. Itu tentu orang yang merasa ada keterkaitan dan keterikatan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tersebut rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu dari cara untuk bertemu Allah dalam kehidupannya, ya dalil adalah di dalam sholat. Sholatnya itulah yang dikatakan mi'raj. Maksudnya jiwanya itu terbang melayang sampai ke tempat yang dia bisa berkomunikasi dengan Allah SWT. Itu jiwanya. Begitu. Tapi kalau orang tidak merasakan sholat sebagai suatu kebutuhan primer, itu melayang-layang kemana-mana jiwanya, tidak tertentu arah. Ya. Tapi kalau orang sudah menjadikan sholat itu kebutuhan primer, maka tatkala dia ingin menghadap kepada Allah, ingin jumpa kepada Allah, apa yang dilakukan? Yaitu memperbaiki sholatnya. Begitu berarti. Demikian juga bahwa saat-saat yang paling dekat bagi seorang hamba terhadap Tuhannya ialah sewaktu ia sedang bersujud. Bila mana seorang sedang sholat, berarti ia sedang bermunajat kepada Allah dan ia sedang berada di dekatnya, dan lebih dekat lagi sewaktu ia dalam keadaan bersujud. Kedekatan seorang hamba kepada Allah dikatakan tatkala dia ini sedang dalam keadaan sujud. Itu bukan dekat dalam arti jarak yang bisa digaris dengan meteran, bukan, tapi kedekatan jiwa. Ya, daripada jiwanya melayang kemana-mana, maka jiwa tersebut diarahkan untuk terus mengikuti perintah Allah, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan itu waktunya? Terutama tatkala orang itu sholat. Apakah dalam semua gerakan sholat? Ya, gerakan sholat itu bisa mendekatkan seseorang kepada Allah. Tapi paling yang dibutuhkan untuk merasa dekat kepada Allah SWT adalah tatkala seorang hamba itu sedang dalam keadaan sujud. Begitu. Ini luar biasa ya. Ini rahasia sholat. Tatkala kita sering sujud kepada Allah SWT, maka jiwa kita akan merasa dekat. Karena Allah SWT itu hakikatnya adalah sangat dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi. Itu maksudnya bukan kedekatan jarak, bukan. Tapi perasaan kita bisa dekat dengan Allah dan Allah memperhatikan kita. Tatkala kita datang pada Allah, di dalam hadis dikatakan, andai kata kita datang pada Allah dalam keadaan berjalan, maka sesungguhnya Allah mendatangi kita dalam keadaan berlari. Itu maksudnya Allah bersegera untuk menerima rasa dekat kita, atau kita merasa rindu kepada Allah, maka Allah pun demikian kepada kita. Kita memberikan rasa kerinduan kita, misalnya saja 10 derajat,
maka Allah 2 kali lipat akan memberikan kepada kita 20 derajat. Demikian dan seterusnya. Ini pengibaratan bagi seorang hamba yang sedang atau senang bersujud kepada Allah SWT, senang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Itulah. Kapan itu terjadi? Ya adalah di dalam sholat. Nah, karena itu ayo kita perbaiki sholat kita. Maka di saat sujud itu hendaklah orang Islam yang sedang sholat banyak berdoa kepada Allah demi kebaikan dirinya, baik di dunia, terlebih kebaikan di akhirat nanti. Maklum, kita doa di mana saja boleh, asalkan di tempat-tempat yang baik. Kita doa dan mohon kepada Allah. Dan insya Allah doa kita ini akan selalu didengarkan oleh Allah SWT kalau itu betul-betul ikhlas dari kita, dari diri kita, dari hati kita. Tapi paling luar biasa kalau kita ini berdoa kepada Allah dalam keadaan sujud. Jadi waktu sujud itu perbanyak doa kita kepada Allah. Kalau ada yang bertanya, gimana kita jadi makmum sedangkan imamnya sholatnya standar gerakannya? Nah, boleh juga tatkala kita sholat sunnah sendirian, begitu kita sujud, perpanjang sujud kita, mohon kepada Allah. Disitulah letak hati kita dekat dengan Allah dan doa kita akan didengarkan oleh Allah SWT. Banyak di kalangan masyarakat yang saat ini menjadi bingung dalam menjalankan syariat Islam secara baik dan benar. Hal ini karena dipengaruhi adanya aliran-aliran yang baru bermunculan dengan membawa pemahaman baru pula, sehingga mau tidak mau akan berdampak kepada kemapanan amaliyah warga Indonesia mainstream selama ini. Terlebih, tampilan-tampilan para pendatang baru itu dirasa cukup menarik dibandingkan warisan ajaran yang sudah lama berkembang di Indonesia. Bahkan, ajaran Islam yang diajarkan oleh para wali songo itu dikonotasikan sebagai ajaran yang kadaluarsa maupun barang kuno yang sudah waktunya diganti dengan ajaran baru. Maksudnya ini tentang sholat ya. Kita yang diajari oleh para ulama-ulama kita terdahulu, kiai-kiai kita, orang tua kita, dengan metode sholat yang mengikuti mazhab Syafi'i, karena kita orang Indonesia, ya. Dalam mazhab Syafi'i misalnya, kita kalau sholat selalu menggunakan bacaan basmalah pada setiap awal surat, termasuk surat Al-Fatihah atau juga surat sunnah yang lainnya. Misalnya takbir, Allahu Akbar, gitu ya. Kemudian kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kan begitu. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, dan seterusnya. Bacaan basmalah itu diikutkan dalam urusan sholat, ya. Tatkala kita diwajibkan baca surat Al-Fatihah. Begitu. Ini adalah ajaran kita, nenek moyang kita. Bahkan kalau kita mengetahui Indonesia ini tatkala sebelum datang Wali Songo ini belum beragama Islam, kemudian datanglah para Wali Songo dan juga para dai-dai yang lainnya mengajarkan Islam ala madhab Imam Syafi'i. Nah, ini berjalan sampai hari ini, alhamdulillah, di masjid-masjid kita di mana saja ya, di rumah tangga kita. Tapi kadang-kadang ada satu kelompok baru yang dia ini mengajarkan atau mempraktekkan sholat tidak sesama dengan apa yang kita laksanakan di Indonesia sini. Misalnya saja, kan tidak dikenal ini mazhab lain di Indonesia, dulunya tidak dikenal. Tahu-tahu misalnya belajar di suatu tempat di luar negeri, pulang membawa ajaran baru. Tiba-tiba tatkala sholat setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, tanpa basmalah. Memang ada mazhab yang memperbolehkan semacam itu, tapi menjadi masalah adalah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Ini apa yang enggak sama dengan ajaran nenek moyang kita, orang tua kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita, kan begitu. Ini terjadi. Indonesia ini rawan seperti itu. Kenapa? Indonesia ini dikenal sebagai negara yang sangat makmur, ya. Nah, ini subur dan makmur Indonesia. Bahkan sampai dikatakan ya,
tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nah, begitu ya. Ada dulu lagu Kus Plus ya. Lagu zaman dahulu kala, saya masih muda itu terkenal ya. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Loh kok bisa? Gimana maksudnya? Tongkat kayu. Kalian tahu ubi apa? Pohon. Ya, ubi apa namanya? Ubi pohon ya. Ubi jalar, bukan. Kalau ubi jalar ini yang kesini, tapi yang pakai pohon. Ya. Nah, ini kalau pohonnya dipotong, pohon ubinya dipotong, sudah. Kemudian dibiarkan jadi seperti tongkat. Ya? Tongkat ini kalau kita tanamkan, kemudian kita tumpuk dengan batu, setelah nancap di tanah kita tumpuk begitu saja, kita biarkan. Apalagi musim hujan, pasti akan tumbuh. Itu dikatakan tongkat kayu. Kayunya kayu ubi, ya, dan batu disandarkan di sela-sela batu. Jadi apa? Jadi tanaman yang ini tumbuh menjadi pohon ubi. Begitu. Saking apanya? Saking suburnya tanah Indonesia. Jadi masalah sampai-sampai aliran sesat pun kalau datang ke Indonesia jadi subur, ada pengikutnya. Aneh ya? Zaman sekarang ini ada orang ngaku jadi nabi saja ada pengikutnya. Ya, yang ramai ini ada yang ngaku jadi Mahdi, Imam Mahdi itu pun banyak pengikutnya. Apalagi sekedar jadi wali. Jadi Imam Mahdi saja sudah banyak pengikutnya, apalagi sekedar jadi wali, apalagi ngaku jadi ulama, jadi kiai, wah pasti ada saja pengikutnya. Sekalipun yang diajarkan adalah aliran saat ini problem bagi masyarakat Indonesia. Begitu ya. Karena itu kita harus hati-hati. Sebaiknya kita mengikuti ajaran para ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah diajarkan di Indonesia sini sejak zamannya Wali Songo sampai orang tua kita. Begitu. Runyamnya, sebagian kaum awam dari kalangan warga mainstream pun tiba-tiba merasa tertarik mengikuti ajaran yang dianggap baru karena datangnya dari para pendatang baru pula. Padahal seharusnya dalam urusan bersyariat, maka ajaran yang lama itu jauh lebih afdol untuk diamalkan oleh umat Islam di zaman akhir ini. Ya, maksud saya kalau kita mendapati ajaran sholat atau apa saja ya yang tidak sama dengan ajaran orang tua kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, ya nggak usah diikuti. Kita ikut aja jalur orang tua kita, guru kita, ya kiai-kiai kita, ulama-ulama kita sampai kepada siapa? Wali Songo, yang mana Wali Songo itu menerjemahkan ajaran-ajaran ulama-ulama terdahulu dalam mazhab Syafi'i, itu yang diikuti. Dan Imam Syafi'i lanjut pada guru-gurunya sampai kepada para sahabat sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada jalur lain seperti mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, ya. Tapi karena kita di Indonesia, maka tiga mazhab ini boleh dipelajari, namun pengamalannya kita tetap dalam mengamalkan mazhab Syafi'i. Itu warisan budaya. Itu yang harus kita lestarikan agar kita tidak salah di dalam melangkah. Kita bermazhab Syafi'i belum tuntas. Diajarkan ini dalam kitab fikih kadang-kadang belum tuntas. Tapi karena kita ini ingin iseng, akhirnya nengok mazhab-mazhab yang lain sehingga kita mentah di dalam mempelajari ilmu syariat tersebut. Lanjut. Penanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Bagaimana sikap kita jika sholat di sebuah masjid, namun imamnya tidak membaca basmalah di awal surat Al-Fatihah? Syukron. Penulis, ikut pendapat yang memperbolehkan saja, jadi sholatnya tetap sah. Namun jika bisa memilih imam yang jelas-jelas membaca basmalah, maka jauh akan lebih utama atau baik, karena tidak menimbulkan keraguan dalam hati. Dalam mazhab Syafi'i yang dianut oleh mayoritas muslim Indonesia, baca basmalah itu hukumnya wajib. Namun dalam mazhab lainnya ada yang tidak mewajibkannya. Jadi tetap sah sholatnya orang bermazhab Syafi'i yang bermakmum kepada imam yang mengikuti salah satu dari tiga mazhab lainnya. Ya, kalau hukum fikihnya sudah jelas ya.
sama-sama bermadzhab kan gitu ya, sah, tetap sah. Misalnya kita pergi ke Mekah, di Mekah itu sholatnya tanpa baca basmalah misalnya, boleh saja, ada apa-apa, karena mereka menggunakan mazhab selain Syafi'i. Tapi di Indonesia perlu diingat, kita hidup di Indonesia, dan pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk Muslim Indonesia. Sebaiknya mencari imam yang baca basmalah, itu jauh lebih menenteramkan hati karena tidak berbeda dengan makmumnya, begitu ya. Tapi bila mana suatu saat kita ini sholat di masjid yang kita tidak kenal siapa imamnya, tiba-tiba imamnya langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin tanpa baca basmalah, tetap sholat kita sah sebagai makmum. Cuman hati kita seringkali nggak tentram. Kok begitu ya? Nah, kalau kita bisa menghindar daripada mengikuti imam yang tidak baca basmalah, sebaik-baiknya kita menghindar. Jangan mengikuti itu. Kalau bisa ya, maka kita cari tempat yang lain atau jamaah yang lain yang sama-sama membaca basmalah. Itu metode cara kita. Tapi kita tidak perlu mengatakan, kamu imam yang sholat kamu tidak sah. Enggak begitu langkah kita. Demikian juga kita menganjurkan kepada para imam, karena kita berada di Indonesia, janganlah membuat satu kegaduhan hanya karena tidak mau melaksanakan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Sehingga inilah yang terjadi, makmum-makmum di Indonesia itu pada kebingungan. Kalau sudah menjadikan makmum itu kebingungan, maka ini imam yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingat, imam yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah imam yang membuat kegaduhan atau keraguan-raguan pada hati makmum. Begitu. Kadang-kadang macam-macam ya. Ya biar saya berbeda lah dengan kebanyakan orang. Mungkin karena ingin gaya, ingin khalif ta'raf, berbedalah maka kalian akan cepat terkenal dan sebagainya. Ya, itu kurang etis. Misalnya ada orang yang mengikuti mazhab selain Syafi'i, kemudian diperintahkan atau diminta menjadi imam bagi makmum yang bermazhab Syafi'i, hendaklah dia baca basmalah. Begitu mestinya, menghormati mayoritas makmum, bukan semau sendiri. Aku adalah bermazhab lain, kamu kalau enggak ya jangan sholat di sini, ikut yang lain. Ini namanya kesombongan imam kan? Ini termasuk imam yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Nah, karena itu hendaklah kalau kita hidup di Indonesia, semua saya anjurkan, saya harapkan kepada seluruh imam, mazhab apapun yang kalian ikuti, kalau menjadi makmum di tempat umum, hendaklah baca basmalah di dalam sholat kalian. Ya, agar apa? Makmumnya tumakninah, makmumnya merasa lega, makmumnya merasa senang. Maka kalau itu yang bisa dilakukan oleh imam, ini termasuk imam yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Lanjut? Sudah selesai. Baik, alhamdulillah ya ikhwan. Pada kesempatan hari ini kita sudah menyelesaikan tema atau artikel bertema sholat dan rahasianya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan esok hari kita lanjutkan pada tema-tema berikutnya. Untuk berikutnya saya lanjutkan, saya persilakan kalau sudah ada pertanyaan yang masuk, silakan. Alhamdulillah, sudah ada pertanyaan yang masuk kepada kami Pak Kiai. Baik. Langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, di surat At-Taubah kan tidak ada basmalah. Di surat Taubah kan tidak ada surat basmalah lagi. Ulangi. Di surat Taubah kan tidak ada basmalah. Kalau sedang dalam sholat kita baca surat At-Taubah di pertengahan ayat, baca basmalah atau tidak? Mohon penjelasannya, jazakallah khairan katsira. Surat At-Taubah itu pertama menurut para ulama ada dua pendapat untuk mengawali surat Taubah. Ya, pada ayat pertama. Saya katakan pada ayat pertama ada dua pendapat. Pendapat pertama ada ulama yang mengatakan seperti Imam Ibnu Hajar mengatakan haram seorang
membaca surat At-Taubah pada awal ayat pertama itu dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, baro'atun, itu haram. Ya, salah satu dari imam, yaitu Imam Ibnu Hajar, mengatakan demikian. Tapi Imam Romli mengatakan makruh, bukan haram, tapi makruh. Dan ini baik larangan haram atau larangan makruh itu hanya pada surat pertama atau ayat pertama surat At-Taubah. Begitu. Kenapa? Alasannya begini. Kalimat basmalah itu adalah kalimat rahmah. Ya, kasih sayang, begitu. Tidak? Jadi kalau orang membaca basmalah, semua surat itu karena isi suratnya adalah mayoritas tentang rahmat Allah kepada manusia, termasuk kepada umat Islam. Sedangkan surat At-Taubah ini adalah surat peperangan. Jadi di awal surat ini surat peperangan. Maka tidak pantas, tidak layak orang mau perang itu menampakkan rahmat kasih sayang kepada musuh. Nggak cocok. Nah, ya? Dari sinilah ulama mengatakan bahwa dilarang seseorang membaca surat Taubah atau Baro'ah itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak pas, tidak layak. Ini pada awal surat itu ayat pertama. Tapi kalau sudah ayat berikutnya, misalnya ayat kelima kita baca, maka tetap dianjurkan sebagaimana baca surat yang lainnya, tetap pakai Bismillahirrahmanirrahim, begitu ya. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana kalau kita dalam sholat kemudian di tengah-tengah ayatnya, maka tetap dianjurkan membaca basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim, begitu ya. Kalau sudah pertengahan, tapi di awal ayat jangan. Jelas? Ada dua pendapat, ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Paham? Baik, lanjut. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Apakah tanah wakaf itu bisa ditukarkan dengan tanah lain? Apakah tanah wakaf itu bisa ditukarkan dengan tanah lain? Sekarang kita misalkan wakafnya untuk apa? Saya wakaf untuk apa? Masjid? Baik, kita putusi dulu biar tidak kemana-mana. Ada orang wakaf tanah. Ini misalnya tanah. Saya wakaf lillahi ta'ala, tanah saya ini untuk masjid. Kalimat untuk masjid ditentukan untuk masjid oleh pewakifnya. Sudah? Maka tanah ini setelah orang yang berwakaf atau wakif mengatakan waqaftu lillah, maka ini tanah menjadi milik Allah, bukan milik seseorang. Karena menjadi milik Allah, maka tidak bisa Allah diwakili untuk dijual belikan, tidak bisa, ditukarkan tidak bisa. Namanya sudah milik Allah. Karena itu dikatakan waqaftu lillah, aku wakafkan, aku berikan kepada Allah. Sudah menjadi hak Allah, maka harus diperuntukkan sebagaimana niat dan ucapan pewakifnya. Sudah, tidak bisa diapa-apakan. Demikian juga kalau ada wakaf untuk pesantren, ya, wakaf tu lillahi ta'ala, aku mewakafkan ardi, tanahku ini, ya, lil ma'had, untuk pesantren lillahi ta'ala, kan Allah ta'ala. Maka sesungguhnya, ya, baik pengasuh pesantren itu tidak bisa menjual belikan ini, menukarkan tidak bisa, ya, karena ini wakaf untuk Allah SWT, milik Allah SWT, tapi harus digunakan untuk pesantren. Maka pengasuh pesantren, pemilik pesantren maksudnya, ya, atau para santrinya itu hanya istilahnya hak guna pakai. Hak guna pakai, tidak boleh menjualnya, mengaku itu miliknya, tidak boleh. Karena hukumnya wakaf. Setiap wakaf maka dihukumi adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan hibah. Kalau hibah misalnya ini tanah, ya. Saya punya tanah ini, saya hibahkan kepada pemilik pesantren. Saya hibahkan, maksudnya
saya berikan ini kepadamu wahai pengasuh pesantren Kiai Fulan bin Fulan, hibah, bukan wakaf. Diterima oleh pengasuh pesantren, ya, maka pengasuh pesantren tersebut berhak untuk menjualnya bila mana ada masalah dengan tanah ini, misalnya ada tukar guling misalnya, lebih yang strategis, maka ini boleh dijual. Karena apa? Bukan wakaf, ini hibah. Begitu ya. Kalau wakaf beda sudah. Wakaf ya itu sudah menjadi milik Allah SWT, tidak bisa diapa-apakan kecuali sesuai dengan diperuntukkan untuk apa yang sudah diikrarkan oleh pemilik tanah. Nah, begitu ya. Nah, karena itu saya pribadi lebih senang memilih hibah karena saya pengasuh pesantren. Kalau saya diberi kuasa orang untuk apa istilahnya mengelola tanah untuk pesantren. Kalau wakaf biasanya saya salurkan kepada orang-orang lain, kepada tokoh-tokoh ulama-ulama lain, karena saya pribadi kurang berminat mengurusi tanah wakaf gitu ya. Nah, kalau untuk pesantren, maka kalau ada orang yang hibah pada saya, dan ada orang hibah pada saya, ya sudah saya terima, dan itu bisa dikatakan hak milik saya, akan saya manfaatkan untuk kepentingan pesantren. Bila mana tanah itu bermasalah, maka saya berhak untuk menjualnya, namanya tukar guling. Tukar guling itu diberikan tanah di tempat lain yang sekira lebih strategis untuk kepentingan pesantren, begitu. Itu yang selalu saya pilih. Ya, paham ya? Ada wakaf, ada hibah, begitu ya. Kalau wakaf sudah tidak bisa ditukar tambahkan, tidak bisa, karena itu adalah milik Allah. Dan kita ini bukan wakil Allah di muka bumi, bebas menjual atau mentasarrufkan pada yang lain. Enggak. Kalau sudah pewakifnya, pemberi wakaf itu mengatakan ini untuk kantor ya harus untuk kantor, ini untuk musala ya harus musala, ini untuk masjid ya harus masjid, ini untuk pesantren ya harus untuk pesantren, karena atas nama Allah. Begitu. Paham? Ada lagi Mas Yan? Sudah selesai. Sudah selesai. Baik, alhamdulillah. Kajian kita malam hari ini sudah tuntas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ada manfaatnya, walaupun sedikit masih bisa memberikan wacana kepada kita semua. Tentunya harapan kita di bulan suci Ramadan kita tetap dicatat sebagai orang yang ahli hadir majelis taklim atau thalibul ilmi, ya. Agar apa? Agar kelak tatkala kita meninggal dunia, kita tetap dicatat oleh Allah SWT sebagai orang yang aktif mencari ilmu agama atau sahibu majlisil ilmi, ya. Kita termasuk anggota majelis taklim. Majelis taklim apa saja yang penting ajarannya baik, ajarannya mengarah kepada penerapan syariat yang diturunkan oleh Allah kepada umat Islam, itu adalah sangat baik, begitu ya. Mudah-mudahan majelis kita yang semacam demikian ini tidak banyak dicampuri dengan canda gurau yang menghilangkan marwah majelis taklim, jangan ya, kalau bisa. Tapi kita boleh tersenyum, boleh kita tertawa, tapi tidak menghilangkan marwah kehormatan majelis taklim tersebut, sehingga kita benar-benar termasuk orang yang tercatat sebagai orang yang menghormati majelis taklim. Mudah-mudahan itu kita dapatkan. Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadza ma aqulu lakum wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.